Selamat datang di podcast Ngopi Tarik Mas Soksa. Ngobrol kita seputar informasi kesehatan bersama Puskesmas Sokaraja 1. Saya, Setri Nurayla, sebagai petugas promosi kesehatan di Puskesmas Sokaraja 1. Pada episode kali ini, saya sebagai host yang akan menemani Sobat Soksa semuanya. Baiklah Sobat Soksa, saya akan langsung memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di depan kita. Beliau adalah dokter umum di Puskesmas Sokaraja 1. Selamat datang Dr. Karin. Ya, halo. Dr. Karin memiliki nama lengkap Dr. Karina Prawestisita. Lahir di Purwokerto pada tanggal 16 Mei 1995. Pendidikan beliau yaitu lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro angkatan tahun 2012. Pengalaman kerja sebagai dokter internship di Rumah Sakit Tentara Wijaya. Apa kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah baik. Mbak Septi gimana kabarnya? Baik juga, Dok. Sobat Soksa, tema podcast kita pada kali ini yaitu DM pada anak atau diabetes mellitus pada anak. Ini penyakit tidak menular ya, Dok ya? Selama ini banyak yang mengira bahwa diabetes itu menyerang atau dialami oleh orang dewasa atau oleh orang yang lanjut usia. Tapi ternyata siapapun bisa mengalaminya ya, Dok ya? Ya, betul. Bahkan anak-anak juga bisa mengalami. Nah, melihat kondisi tersebut, sebagai orang tua, sebagai masyarakat, kita harus waspada dan berhati-hati tentunya sebelum kita membahas tentang DM pada anak lebih jauh. DM secara umum itu seperti apa? Oke. Ya, diabetes mellitus atau DM atau yang sering dikenal orang tuh kencing manis, sakit gula ya. Itu sebenarnya adalah gangguan metabolisme tubuh yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah. Nah, proses ini berlangsung secara kronis, jadi bukan sehari 2 hari, tapi proses yang panjang. Mengapa gula darah di tubuh kita atau di tubuh penderita diabetes itu tinggi? Karena ada gangguan dari insulin. Nah, barang apa ya insulin itu? Coba, Sobat Soksa pada tahu nggak ya insulin itu apa? Bisa dijelaskan ya? Oke. Nah, insulin itu yang membawa atau yang membuat gula bisa masuk ke sel dalam tubuh kita. Tubuh kita ini terdiri dari beribu-ribu juta sel. Nah, sel itu butuh makanan, makanannya gula. Untuk gula dapat masuk ke dalam sel membutuhkan insulin. Kalau dianalogikan, insulin itu seperti kunci, gula itu seperti orang, kemudian sel itu seperti rumah. Nah, orangnya mau masuk ke dalam rumah butuh kunci untuk buka pintu. Itu sama halnya ketika gula mau masuk ke dalam sel itu butuh kunci. Kuncinya itu insulin untuk bisa masuk ke dalam sel tersebut. Jadi ketika insulinnya rusak atau kuncinya rusak atau kuncinya nggak ada, insulinnya nggak ada, nah gulanya itu tidak bisa masuk ke dalam sel. Oleh karena itu gulanya jadi menumpuk banyak dan kadarnya menjadi tinggi di dalam darah seperti itu. Analoginya luar biasa ya, Dok ya, rumah kunci Gitu ya. Nah, begini Dok, saya pernah mendengar diabetes itu ada yang bilang diabetes basah dan diabetes kering. Nah, ini sebenarnya betul apa tidak, Dok? Ya, kalau misalkan itu mitos atau keliru, kira-kira yang betul itu seperti apa di diabetes? Iya, kalau orang awam nih sering bilang, wah kamu gula basah, gula kering atau DM basah, DM kering, apa sih sebenarnya? Itu tuh sebenarnya di kedokteran itu tidak ada yang namanya DM basah atau DM kering. Tapi masyarakat itu sering menyebut DM basah itu kalau luka kemudian nggak sembuh-sembuh sampai bernanah, tidak menutup. Nah itu sering dibilang gula basah kayak gitu. Biasanya itu terjadi karena kondisi atau kadar gula yang terlalu tinggi sehingga penyembuhan lukanya menjadi lama prosesnya sehingga akhirnya bernanah dan basah tidak kering-kering seperti itu. Sedangkan kalau yang DM kering itu biasanya terjadi pada kulit atau jaringan yang kering dan hitam-hitam kayak gitu. Nah itu sebenarnya jaringan mati, itu sel-sel yang mati karena tidak mendapatkan makanan itu. Jadi dan dua-duanya itu gejala dari gula.
Berarti memang DM basah dan DM kering itu adalah gejala dari penyakit diabetes sendiri ya dok? Iya. Kalau untuk tipe DM itu dibagi menjadi berapa? Oke. Dan bagaimana penjelasan? Oke, nah sebenarnya tipe dari DM-nya ada dua, tipe 1 dan tipe 2. Oke, tipe 1 ini terjadi karena kerusakan sel beta pankreas yang disebabkan oleh autoimun atau idiopatik. Jadi penyebabnya itu masih belum jelas, belum bisa diketahui secara pasti. Nah, karena pankreasnya ini rusak, jadi tidak bisa menghasilkan insulin. Insulin itu dihasilkan di pankreas. Nah, ketika pankreasnya rusak, sehingga insulinnya tidak ada atau tidak terpenuhi kadarnya, sehingga gulanya tidak bisa masuk ke dalam sel. Itu tipe yang pertama. Kalau yang kedua, itu dia ada insulinnya, tapi insulinnya rusak. Gitu. Jadi insulinnya tidak bekerja dengan baik. Nah, itu biasanya disebabkan karena gaya hidup yang tidak sehat, itu penyebabnya. Jadi ada faktor risikonya bisa obesitas, kemudian ada hipertensi atau sindrom metabolik yang lain, itu yang menyertai kondisi meningkatnya gula darah. Jadi DM itu ada dua tipe 1 dan tipe 2. Ya. Kalau tipe 1 ya memang ada kelainan bawaan. Ya. Tipe 2 itu disebabkan karena adanya faktor resiko. Nah, melihat DM 1 dan 2 itu yang dialami oleh anak itu tipe DM yang mana? Oke, 90% tipe DM pada anak itu tipe yang 1 yang sudah bawaan dari sananya. Tapi sekarang sudah mulai banyak anak yang terkena DM tipe 2. Karena apa? Karena lifestyle-nya, jadi gaya hidupnya yang tidak sehat, sehingga menjadi faktor resiko untuk anak tersebut terkena DM tipe 2. Jadi memang kedua tipe DM ini sama-sama berpotensi dialami oleh anak ya? Betul. Info Mbak, selama 10 tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2019 dari IDARI itu menyatakan bahwa ada peningkatan 700%. Jadi 7 kali peningkatan DM pada anak. Itu kan jumlah yang sangat besar ya. Nah, berdasarkan data ternyata DM pada anak itu sudah meningkat ya. Memang harus perlu diwaspadai setelah mengetahui tadi DM tipe 1, DM tipe 2 dan yang sering dialami oleh anak itu memang dua-duanya berpotensi. Nah, kira-kira ciri dan gejala dari DM itu ketika dialami oleh anak seperti apa? Oke, sekarang kita masuk ke ciri dan gejalanya. Tadi ingatkan kalau masalah pada DM itu karena gulanya tidak bisa masuk ke dalam sel. Jadi ada penumpukan gula di darah. Jadi gejala yang pertama, selnya itu kelaparan. Anaknya itu jadi lapar, terus makannya banyak gitu. Terus selain yang gejala kedua, dia sering minum. Kenapa? Karena darahnya itu terlalu kental, banyak gula di darahnya, sehingga anaknya rasanya haus. Itu gejala kedua. Jadi gejala yang pertama banyak makan, gejala yang kedua banyak minum, yang ketiga banyak pipis, karena banyak minum jadi banyak pipis gitu. Gejala yang keempat, anaknya ada penurunan berat badan. 2-3 minggu sebelum didiagnosis DM itu ada penurunan berat badan yang signifikan. Kenapa? Karena selnya tadi tidak dapat makanan, jadi akhirnya berat badannya turun, sehat itu. Dan yang kelima, yang terakhir itu anak menjadi kelelahan dan mudah marah. Kenapa? Karena sel-selnya itu kan tidak ada makanan, jadi mudah lelah badannya seperti itu. Jadi memang banyak makan, banyak minum, tapi tubuhnya lelah ya? Iya, betul. Itu harus diwaspadai sobat Softa, hati-hati dengan ciri dan gejala itu. Setelah ada gejala, otomatis kan kita butuh diagnosis ya dok ya, untuk mengetahui benar apa enggak sih dengan ciri-ciri itu, ternyata itu DM atau bukan, seperti itu. Dan untuk mendiagnosisnya itu pemeriksaannya apa aja dok? Oke, nah kalau ibu-ibu bapak-bapak lihat anaknya ada gejala-gejala itu, kan anak kadang nggak ngomong ya kalau dia ada gejala, nggak merasa bahwa itu sebuah gejala. Jadi orang tua harus peka. Oh, anak saya makan banyak tapi nggak gendut, minum banyak, pipis terus, ngomong terus, padahal sebelumnya udah nggak ngomong. Nah, itu harus waspada, langsung dibawa ke dokter. Nah, nanti oleh dokter akan dilakukan beberapa pemeriksaan, terutama untuk gulanya. Kita ada pemeriksaan gula darah sewaktu, gula darah puasa, ataupun gula darah 2 jam setelah makan, dan juga pemeriksaan HbA1c. Itu pertama, kita tegakkan dulu ini anak benar kena diabetes atau tidak. Setelah kita menegakkan, oh ternyata ini benar diabetes. Nah, langkah kedua adalah kita menentukan tipe diabetesnya apa. Apakah tipe 1 atau tipe 2. Karena kalau tipe 1 itu kan karena tidak ada insulin. Sedangkan tipe 2 ada insulinnya, tapi tidak bisa bekerja dengan baik. Sehingga tata laksananya itu akan berbeda gitu. Jadi kita menentukan tipe 1 atau tipe 2 dengan pemeriksaan autoantibody.
anak di diagnosis DM itu ya melalui dengan gejala, kemudian tunjangan pemeriksaan. Nah setelah diagnosis DM, kira-kira apa yang harus dilakukan orang tua dong? Oke, yang harus dilakukan orang tua pertama kali adalah nurut sama dokternya. Pasti nanti dikasih tahu tuh, ini tuh tipe apa, tipe 1, tipe 2 gitu. Nah, ada beda penanganan antara tipe 1 tipe 2. Nanti dokternya pasti akan menjelaskan. Kalau tipe 1 itu ada 5 pilar untuk penanganannya. Karena tadi kan kalau tipe 1 nggak ada insulinnya atau insulinnya nggak cukup kan. Jadi penanganan yang pertama adalah pemberian insulin. Jadi harus suntik insulin gitu. Nah, suntik insulin ini nanti ditentukan dosisnya oleh dokternya. Kemudian kedua, karena dia suntik insulin, dia harus mengontrol gula darahnya. Jadi harus bisa mengontrol sendiri gula darah di rumah. Kalau anaknya tidak bisa, ya orang tuanya yang mengontrol. Itu paling tidak sehari 3-4 kali dicubles, dicek sendiri gitu. Yang ketiga, harus ada pengaturan makanan, dietnya. Jadi harus sesuai yang dia masuk sesuai dengan kebutuhan kalorinya. Yang keempat, aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya harus adekuat. Yang kelima, edukasi. Karena ini penyakit jangka panjang, butuh kekompakan dari keluarga, saling memotivasi. Jadi anak tidak merasa sakit sendiri seperti itu. Itu yang tipe 1. Kalau tipe 2 tadi faktor resikonya adalah gaya hidup yang tidak sehat. Untuk itu titik beratnya pada DM tipe 2 adalah modifikasi gaya hidup. Bagaimana gaya hidupnya? Harus dimodifikasi menjadi gaya hidup yang sehat. Sehat dari makannya dan juga dari aktivitas fisiknya juga harus cukup seperti itu. Ternyata memang penanganannya berbeda ya dok. Cuman sama-sama bertujuan untuk mengontrol kadar gula dalam darah. Untuk pola makan, makanan yang seperti apa yang dianjurkan untuk anak pengidap DM, dan tadi dijelaskan juga aktivitas fisik ya dok ya. Nah, aktivitas fisik seperti apa yang direkomendasikan untuk anak pengidap DM? Oke. Kalau untuk dietnya kita harus hitung kalorinya ya. Jadi yang masuk itu harus sesuai dengan kebutuhannya dia. Kemudian anak itu harus stop minum minuman yang ada gulanya. Oh, anak kan suka tuh ya minum minuman manis-manis. Itu harus stop. Gimana caranya? Tapi kalau anaknya stop, orang tuanya juga harus stop. Jangan ngili-ngili orang tuanya minum manis, anaknya nggak boleh, kasihan anaknya kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengurangi jajan di luar. Kenapa? Kalau jajan di luar kita suka lapar mata, jadi bahannya banyak, nanti nggak sesuai sama porsinya. Terus yang ketiga, anak kan suka jajan ya, snack. Nah itu harus diganti dengan sayur dan buah. Jadi dia boleh nyemil, tapi nyemilnya yang sehat, sayur dan buah. Sayur dan buah ini bisa sampai 5 kali dalam sehari, itu boleh 5 porsi gitu. Kemudian bisa juga dengan mengganti sumber karbohidrat yang bisa tinggi seperti beras putih itu menjadi sumber karbohidrat lain yang indeks glikemiknya rendah seperti ubi atau beras merah seperti itu. Itu untuk dietnya. Kalau untuk aktivitas fisiknya, seharusnya anak dengan diabetes itu aktivitas fisiknya paling tidak 60 menit dalam 1 hari. Itu aktivitas fisiknya intensitas sedang sampai berat. Wah, 60 menit sehari gitu ya. Kalau anaknya nggak punya waktu 60 menit langsung, boleh dibagi-bagi, boleh dibagi 4, jadi 4 kali 15, pagi 15 menit, siang 15 menit, sore 15 menit, malam 15 menit, itu boleh. Nah, pokoknya jumlah 1 harinya itu harus 60 menit. Nah, aktivitasnya seperti apa? Bisa berupa aktivitas sehari-hari, atau juga bisa olahraga. Kalau olahraga itu seperti main sepak bola, berenang, kemudian sepedaan. Nah, kalau aktivitas fisik di rumah itu bisa dengan membantu orang tua mengepel, itu juga aktivitas fisik. Kemudian aktivitas fisiknya bisa dengan naik turun tangga. Misalkan kita lagi di mall, lebih memilih untuk naik tangga dibandingkan naik lift gitu. Atau kita menggunakan kendaraan umum, ke sekolah dengan bersepeda atau dengan kendaraan umum. Jadi ada aktivitas fisik yang dilakukan. Selain aktivitas fisik itu harus ada juga aktivitas untuk menguatkan otot dan tulang. Itu paling tidak 3 kali dalam seminggu. Aktivitas seperti apa? Sit up, push up gitu. Jadi otot sama tulangnya juga kuat. Selain itu nih, permasalahan anak zaman sekarang yang sudah kenal gadget, kadang terlalu lama di depan televisi, di depan laptop atau HP. Nah itu maksimal anak berdiam diri adalah 2 jam, tidak boleh lebih dari itu. Itu akumulasi dalam 1 harinya yang maksimal 2 jam dia berdiam diri. Selain itu dia harus aktivitas fisik. Tantangan sekali ya Pak Sofia. Ya, jadi dengan teknologi yang semakin canggih, kemudian kita kadang pesan makanan juga bisa
Jadi semuanya dipermudah ya. Mager gitu ya, padahal itu sebenarnya salah satu penyebab DM ya. Nah, makanya Sobat Soksa nggak boleh mager ya, harus rajin beraktivitas fisik. Nah, setelah melihat tadi ya dok ya, cara diet dan cara aktivitas fisik, yang namanya anak pengidap DM itu kan memang diharuskan mencegah luka ya dok ya. Nah, nggak boleh luka katanya, karena kalau luka itu lukanya nggak bisa kering. Nah, di sini kalau misalkan anak itu terlanjur terkena luka mungkin di bagian tubuhnya, kaki atau apa itu terkena luka, cara penanganannya bagaimana? Oke, sebenarnya tidak ada penanganan khusus atau penanganan yang berbeda antara anak DM dengan anak yang tidak mengidap DM. Karena yang penting adalah kontrol gula darah. Ketika gula darahnya terkontrol, maka hidup anak itu sama seperti anak lainnya. Gitu. Penyembuhan luka juga akan sama cepatnya dengan anak lain ketika gula darahnya terkontrol. Yang menjadi masalah ketika gula darahnya tidak terkontrol, kemudian dia terkena luka, efeknya lukanya itu sulit sembuh karena gula darahnya tinggi itu. Untuk itu, selain kita harus mengontrol gula darah, kita juga harus mencegah untuk terjadinya itu. Biasanya bagian yang sering terluka itu apa? Bagian tubuh kaki kan, biasanya kita jalan suka nggak kelihatan ada paku, ada apa gitu ya. Nah, untuk itu anak dengan diabetes itu disarankan untuk selalu menggunakan alas kaki yang tertutup kayak gitu. Jadi biar meminimalisir resiko terkena luka. Berarti kuncinya kita terus mengontrol ya, betul ya. Entah itu anak dengan DM atau tidak, sama-sama ya dok ya. Yang penting gula darah terkontrol, luka juga cepat sembuh. Iya betul. Karena diabetes ini kan tidak bisa sembuh ya Mbak. Iya, jadi ini penyakit seumur hidup. Agar kehidupan anak ini tetap sama optimalnya selayaknya anak normal, kita hanya bisa mengontrol gula darahnya. Ketika gula darahnya terkontrol, maka hidupnya akan sama seperti anak normal lainnya. Berarti memang DM itu tidak bisa disembuhkan. Ya, kuncinya hanya mengontrol gula darah. Ya. Kalau gula darah nggak terkontrol, kira-kira efek atau penyakit penyerta lainnya atau komplikasi lainnya seperti apa? Oke. Nah, bahayanya si DM ini, dia itu bisa nyerang kemana-mana. Bisa ke mata, retinopati. Wah, kalau udah retina yang kena, susah kan, bisa melihat nanti. Kemudian bisa ke ginjal, nefropati. Kemudian bisa ke vaskular kecil, agar luka-luka diabetes tidak sembuh, nanti gangren, kusut, dan sebagainya. Itu juga bisa. Kemudian dia jadi depresi, itu juga bisa. Dia bisa juga PCOS itu permasalahan pada wanita polikistik ovarium syndrome. Nah, itu juga bisa menyebabkan infertilitas seperti itu. Jadi, wah banyak masalahnya apabila DM ini tidak kita kontrol. Luar biasa sekali penjelasan dari Dokter Karin ya Sobat Soksa. Ketika kita menjumpai anak DM itu memang satu keluarga itu harus bekerja sama, saling mendukung ya Sobat Soksa, saling mendukung. Jadi mulai dari pola makan yang sehat, gaya hidup yang sehat, aktivitas fisik itu satu keluarga mendukung. Jadi nggak cuma untuk satu anak yang menderita itu ya, jadi sekeluarga jadi biar sehat semua ya. Terus anaknya juga nggak tertekan, anaknya fun, anaknya melakukan aktivitas fisik itu dengan senang. Jangan dia sekolah bersepeda tapi orang tuanya tetap naik mobil, aduh kan dia ngerasa sedih ya nanti. Apalagi sekarang kan transportasi juga ya dok ya, sangat mendukung. Padahal kita diajarkan untuk tidak boleh mager. Maksudnya DM bisa dikendalikan ya, betul. Bisa dikendalikan, bisa ditangani dengan baik, asal dengan konsistensi keluarga, kemudian dukungan keluarga dari pola makan itu harus disiplin dan konsisten. Baiklah Sobat Soksa, sepertinya kita sudah sangat banyak mengobrol ya, sudah terasa, sudah cukup lama. Mungkin kita sudah di penghujung acara ini acara podcast Ngopi Tarik ya. Baiklah Sobat Soksa, sudah berikan penjelasan tentang DM pada anak. Tiba di penghujung acara Ngopi Tarik Mas Soksa. Kepada Dokter Karin, terima kasih sudah berkenan hadir menjadi narasumber di episode kedua ini. Kepada Sobat Soksa, kami ingatkan untuk mengikuti channel YouTube kami di Soksa Official. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Ya, jangan lupa ya. Kemudian nantikan episode dari kami tentang informasi kesehatan yang lebih menarik. Kami mohon undur diri. Saya Nur Laila. Saya Dokter Karina.
sehat dimulai dari kita. Sampai jumpa.